Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 8 berkaitan dengan truly atau sesungguh-sungguhnya. Sebelumnya kita sudah berapa kali membahas bagian ini, yaitu paling 2 kali. Hari ini kita akan menyelesaikannya, yaitu dari pasal 8 ayat yang ke-48 sampai 59. Tapi secara khusus kita akan berfokus kepada ayat yang dari 53 sampai dengan 59. Yohanes 8, saya baca ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-52, lalu 53 sampai 59 kita baca bersama-sama. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Bersama-sama, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mari kita berdoa. Kembali kami mohon kiranya Engkau boleh pimpin pemberitaan firman pagi ini Bapa. Kembali kami mohon kiranya Engkau boleh nyatakan kepada kami segala kebenaran berkenaan dengan firman-Mu, terutama mengenai pribadi dari anak tunggal-Mu, Yesus Kristus. Kami mohon kiranya segala hal yang dinyatakan itu boleh kami responi secara benar, secara tepat, berdasarkan kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Tolong kami ya Bapa, selain dari semua ini kami juga mohon kiranya hidup kami juga boleh menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam takut akan Tuhan, ada dalam sikap yang menghormati Tuhan, ada di dalam satu kehidupan yang selalu meninggikan Kristus. Sejak kami percaya sampai kami bertemu dengan Kristus Yesus. Tolong sertai kami ya Bapa, pertumbuhkan iman kami, pertumbuhkan pengudusan kami, pertumbuhkan mata rohani kami untuk dapat melihat dengan jelas kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada bagian ini, sebelum kita masuk lagi, kita berdoa terlebih dahulu untuk anak-anak sekolah minggu kita ya. Atau ya kita menyerahkan mereka untuk bisa masuk ke ruangan masing-masing. Kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu kami Bapak. Kiranya Engkau juga boleh pimpin mereka di dalam pelajaran sekolah minggu. Dan kiranya guru sekolah minggu Engkau boleh nyatakan
kebenaran sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran itu dalam hidup anak-anak-Mu, baik dari pengajaran ataupun hidup dan teladan yang mereka boleh nyatakan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak sekolah minggu bisa masuk ruangan. Yohanes 8 ini berpuncak kepada kalimat sesungguhnya yang ada di dalam ayat 57. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini adalah satu perkataan yang sangat penting sekali dari pasal yang ke-8 ini. Dan kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena pada waktu kita membaca pasal 8, sebenarnya sebelum dari pasal 8 juga ada kasus-kasus yang Yesus hadapi di dalam pelayanan yang dia atau pengajaran yang diberikan. Tetapi pada waktu kita masuk pasal 8, kita melihat pergolakan itu, pertentangan itu makin lama makin keras dan makin banyak seperti itu. Dan hal ini kita bisa melihat misalnya pada waktu Yesus mengajar, mereka mempertanyakan siapa yang menjadi identitas Yesus Kristus. Bapa kami adalah Allah. Bapamu siapa? Bapamu kan adalah tidak diketahui. Engkau adalah seorang anak yang lahir dari seorang ayat yang tidak dikenal. Atau engkau adalah seorang anak yang lahir dari perzinahan antara ibumu dengan lelaki simpanan itu mungkin. Dan waktu Yesus kemudian berbicara lagi berkaitan dengan identitas dia. Misalnya aku adalah terang dunia, aku adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan engkau. Dan aku adalah di bagian ini mungkin adalah firman. Dan barang siapa yang melakukan perkataanku, dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa melihat orang-orang Yahudi yang mendengar itu. Mereka terus terang bertanya-tanya. Mereka nggak bisa menerima realita kebenaran yang Yesus katakan kepada mereka. Dan ini membuat mereka mendebat Yesus Kristus dan berusaha untuk mempertanyakan dan bahkan mungkin mengkoreksi, atau ketika mereka tidak sanggup untuk melawan Yesus, mereka kemudian menyerang identitas Yesus dan akhirnya berujung kepada keinginan untuk membunuh Yesus Kristus. Nah, apa yang membuat mereka dalam kondisi seperti ini? Tentunya kalau Bapak Ibu lihat secara lahir atau secara eksplisit di dalam perkataan di dalam Yohanes 8, karena Yesus Kristus memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat tidak boleh untuk diajarkan oleh seorang manusia. Ini yang mereka pahami. Jadi menurut logika mereka, apa yang Yesus katakan itu merupakan pelanggaran terhadap perintah pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena setiap kali Yesus mengajar misalnya berkata, aku adalah terang dunia. Yang menyatakan bahwa kalau manusia tidak ada di dalam Kristus, maka kita tidak mungkin bisa melihat terang. Kita ada di dalam kegelapan. Contoh lain yang tadi saya kutip, ketika Yesus berkata bahwa kalau engkau menuruti firmanku, firmanku adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka merasa kami adalah anak Abraham. Kami adalah anak Abraham, kalau kami anak Abraham, maka Allah sudah memberikan kemerdekaan bagi diri kami. Kalau Allah yang memberikan kemerdekaan, siapa engkau Yesus Kristus? Sehingga engkau mengatakan kalau kami menuruti perkataanmu, maka engkau akan memiliki hidup yang kekal. Dan perkataanku akan memerdekakan engkau dan tidak akan membuat engkau ada di dalam belenggu dari dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah statement-statement yang sangat jelas yang Yesus katakan. Dan menarik sekali, setiap kali mereka mempertanyakan Yesus, mereka berusaha mengancam Yesus, mereka ingin membunuh Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika menghadapi ancaman-ancaman ini? Alkitab memberi kita memang kalimatnya sedikit-sedikit seperti itu dari perkataan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita membaca, saya bisa atau kita bisa mendapatkan satu perasaan seperti ini. Ketika mereka mengancam Yesus, Yesus tidak menjadi panik, Yesus tidak menjadi khawatir, dan Yesus tidak menjadi marah. Tetapi pada waktu Yesus berbicara, dia berbicara dengan satu ketegasan dan kejelasan yang membuat orang-orang tersebut tidak bisa memungkiri
kebenaran dari kejelasan yang Yesus ajarkan tersebut. Nah, waktu kita membaca bagian ini, saya semulanya nggak terlalu memperhatikan maksudnya apa ketika ada yang mengatakan Yesus menjawab dengan satu kejelasan dan ketegasan di situ. Yesus sama sekali tidak mundur daripada ancaman yang diberikan oleh orang-orang kepada diri dia. Nah, saya waktu renungan ini saya mendapatkan satu hal. Itu berarti pertama, pada waktu Yesus mengajarkan, dia mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diajarkan oleh manusia. Dia sungguh-sungguh mengerti apa yang dia katakan dan dia ajarkan tersebut. Bapak Ibu mungkin kalau mau bandingkan dengan kehidupan kita, ada orang yang jelimet sekali berbicara. Ada orang yang ketika bicara sulit untuk kita pahami logikanya seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, pada waktu kita mendapatkan perkataan atau pembicaraan tersebut, mungkin kita bisa berpikir pada waktu dia logikanya atau cara dia berbicara jelimet sekali seperti itu. Satu sisi mungkin orang ini pemikir yang pikirannya begitu dalam sekali, sehingga ketika dia mengungkapkan sesuatu, dia mengungkapkan dengan begitu detail satu persatu, begitu teliti, sehingga kita merasa ini pikirannya kok begitu jelimet sekali. Tetapi mungkin ada orang lain yang ketika berbicara jelimet seperti itu atau kurang jelas, memang karena dia tidak mengerti, dia belum tuntas di dalam pemikiran dia. Ya, ketika dia ungkapkan hal itu, dia kesulitan untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Mungkin bagi saudara yang mengikuti ujian skripsi dan bagi dosen yang mengajukan pertanyaan ujian skripsi dan tesis, paling tidak bisa mengerti aspek ini ya. Bagaimana siswa menjawab itu menunjukkan dia menguasai atau tidak. Walaupun ada cara juga untuk membuat dosen yakin sekali akan apa yang kita sampaikan dengan satu keberanian dan ketegasan seperti itu. Tapi paling tidak pada waktu seseorang itu berbicara mengenai sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti, sesuatu yang confident, berarti apa yang dia katakan itu adalah hal yang dia sungguh mengerti, dia pahami, dan dia tahu kebenarannya. Makanya dia menyampaikan hal seperti ini. Tetapi ada aspek kedua juga. Dia bukan hanya tahu kebenaran itu, maka dia menyampaikan secara jelas. Dia bukan hanya mengetahui saja, sehingga dia memiliki confident untuk menyampaikan kebenaran ini. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat seorang yang memiliki identitas yang sama dengan apa yang dia katakan mengenai diri dia misalnya. Dia tidak akan panik ketika orang berusaha mengancam dirinya. Kecuali kalau orang itu sedang berbohong. Maka pada waktu ada orang yang mempertanyakan identitasnya, kredibilitas dirinya, maka orang itu akan merasa panik dan mungkin untuk menutupi kepanikan dan ketahuan bahwa dia berbohong, dia balik dengan marah dan melakukan hal-hal yang lain untuk memproteksi dirinya. Tetapi Yesus Kristus bukan orang seperti ini. Setiap kali orang bertanya, dia jawab dengan satu ketegasan dan kejelasan. Aku adalah terang dunia. Firmanku adalah kebenaran. Firmanku akan memerdekakan. Firmanku akan memberikan hidup yang kekal kepada engkau kalau engkau menuruti perkataan yang aku sampaikan kepada engkau. Ini adalah hal-hal yang harusnya pada waktu kita membaca kitab suci, kita menaruh fokus kepada kalimat jawaban yang Yesus berikan. Selain daripada respon dari orang-orang yang meresponi jawaban yang Yesus berikan kepada diri mereka. Karena ini juga penting. Misalnya pada waktu Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Firmanku adalah kebenaran yang akan memerdekakan dan memberikan hidup yang kekal kepada engkau. Atau kalimat lain, sama seperti Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun akan bekerja sampai hari ini. Maksudnya apa? Mungkin kita bisa berkata seperti ini, oh Yesus sedang menyampaikan perkataan Tuhan. Maka dia berkata bahwa perkataanku adalah terang atau aku adalah terang itu karena aku menyampaikan kebenaran firman. Oh karena firman Tuhan itu memberikan kemerdekaan, memberikan hidup yang kekal. Maka ketika aku berkata barang siapa menuruti perkataanku dia akan memperoleh hidup yang kekal atau kemerdekaan. Itu berarti Yesus Kristus sedang menyampaikan firman. Lalu siapa diri dia? Ia seorang utusan Tuhan, seorang nabi Tuhan seperti itu. Makanya dia menyampaikan hal ini
kepada diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus misalnya berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun turut bekerja sampai hari ini. Coba perhatikan respon dari orang-orang yang mendengar perkataan Yesus itu seperti apa. Ini dicatat di dalam Yohanes pasal 5 misalnya. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kenapa dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lalu ayat 18 itu adalah respon dari orang banyak. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi pada waktu Yesus berbicara seperti ini, Yesus betul-betul memahami bahwa dia adalah Allah dan dia menyampaikan sesuatu kepada orang banyak itu. Dan orang banyak betul-betul memahami dan mengerti secara jelas tanpa terselubungi bahwa Yesus sedang mengatakan dirinya adalah Allah. Jadi seperti Allah bekerja atau Bapa bekerja, maksudnya apa? Seperti Bapa yang mungkin memelihara matahari untuk terus terbit di timur, yang memelihara bulan untuk menerangi waktu malam hari, yang memelihara bintang-bintang yang ada di alam semesta untuk memberi penerangan bagi diri kita, yang memelihara matahari dan bulan supaya kita memiliki petunjuk akan hari dan bulan seperti itu, yang memelihara musim yang ada di dalam dunia. Ada wilayah yang 2 musim, ada wilayah yang 4 musim seperti itu, dan kita bisa menghidupi kehidupan dengan baik dari hari demi hari yang kita lalui. Maka saya pun melakukan itu setiap hari. Saya kira ini adalah satu statement yang sangat-sangat jelas, dan ini yang membuat orang-orang Yahudi itu merasa dia telah menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kita temukan di dalam ayat 50 dan juga ayat yang ke-53 yang tadi kita baca. Kenapa dia menyamakan dirinya dengan Tuhan seperti itu? Menjadi satu hal yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi tidak ada Allah atau manusia yang boleh menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Yesus pasti bukan Allah karena Yesus adalah seorang yang lahir dari antara manusia. Dan dia adalah anak seorang tukang kayu. Dan profesinya adalah seorang tukang kayu. Itu sebab pada waktu Yesus mengatakan semua ini, bagi mereka itu adalah sesuatu yang selain hujat, mungkin juga karena karangan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus sedang mengada-ngada, Yesus sedang membicarakan satu kebohongan. Apapun yang menjadi motifnya mungkin kita tidak tahu, tetapi paling tidak dari percakapan Yesus dengan orang Yahudi, kita tahu mereka berpikir Yesus sedang berbohong dan mengarang. Misalnya kita baca dalam ayat 50 ya. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Tetapi sebelum kalimat ini dikatakan, ayat 48 dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Lalu di ayat 53 itu ada 54 adalah pengulangan dari ayat 50. Tetapi ayat 53 dikatakan seperti ini. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jadi pada waktu mereka bertanya ini, maksudnya apa? Maksudnya Yesus, sudahlah, kamu ngomong besar ya. Engkau ingin menyamakan dirimu dengan siapa? Abraham seperti itu, bapa kami itu. Tapi ketahuilah, perkataanmu saja tidak teruji kok kebenarannya. Kenapa tidak teruji? Karena bapa kami Abraham itu telah mati, kuburannya ada mungkin. Dan nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan kebenaran firman. Di mana mereka? Bukankah mereka menyampaikan kebenaran firman? Kalau mereka menyampaikan kebenaran firman, seharusnya mereka hidup.
sekarang masih hidup, tapi di sini ada kuburnya. Mereka juga sudah mati semua. Jadi engkau sedang berbicara apa, Yesus Kristus? Apakah engkau sedang mengada-ngada seperti itu? Dan itu yang membuat kemudian mereka menyimpulkan satu kalimat yang sungguh-sungguh sebenarnya mungkin sangat keras atau menghina Yesus Kristus di ayat yang 52 ya. Karena kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Karena apa? Baik bapa kami Abraham maupun nabi-nabi semuanya sudah mati. Tidak seperti yang engkau katakan tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi di dalam persoalan ini mereka melihat kepada Kristus. Mereka mempertanyakan pengajaran Yesus Kristus. Tapi ketika mereka mempertanyakan pengajaran itu dan mereka tidak bisa menghadapi jawaban-jawaban yang Yesus berikan kepada mereka. Mungkin karena mereka pikir Yesus pintar sekali menjawab seperti itu. Maka mereka kemudian berusaha menyerang pribadi Yesus sendiri. Tetapi saya kira ini adalah satu bagian dari rencana Tuhan. Providensi Allah untuk membuat Yesus bisa mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Identitas yang sesungguhnya kepada orang-orang itu. Jadi pada waktu mereka bicara, engkau pasti kerasukan setan. Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Di situ Yesus kemudian berkata kepada mereka. Tapi perkataannya adalah tidak langsung menjawab langsung kepada orang-orang ini. Tapi Yesus menggunakan kalimat seperti ini. Saya tidak mencari hormat bagi diriku sendiri. Tetapi Bapakku yang menghormati aku. Sedangkan engkau tidak menghormati diriku. Begitu juga dengan ayat 54. Kalau aku mencari kemuliaan bagi diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku yang memuliakan aku dan seterusnya. Kenapa Yesus berbicara seperti ini? Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi tersebut. Kamu bilang aku berbicara atas kemauan dari diriku sendiri. Tetapi tahu tidak apa yang aku sampaikan itu semuanya bersumber dari Allah. Dan seperti apa yang Allah ingin sampaikan. Lalu Allah yang menyampaikan itu siapa? Yaitu Allah yang engkau klaim sebagai Allahnya Abraham. Aku menyampaikan apa yang Allah Abraham ingin aku sampaikan kepada dirimu. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang mengatakan dirimu anak Abraham. Kalau kita mau lanjutkan sedikit di dalam pasal ke-8 ayat 42. Yesus bertanya, engkau mengatakan dirimu ayahmu Abraham. Abraham mendengar perkataanku. Dia melakukan perkataanku. Dia bersuka cita karena itu. Tapi kenapa engkau memusuhi aku dan menghendaki kematianku? Padahal apa yang aku katakan itu adalah sepenuhnya bersumber dari Bapa sendiri, yaitu Allahmu. Lalu Bapak Ibu boleh bandingkan juga dengan ayat 44 di pasal yang ke-12. Saya bacakan dari ayat 44 sampai 50 ya. Pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Pada akhir zaman, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ayat ini satu sisi berkata Yesus ketika mengajar persis seperti yang Bapa atau Allahnya Abraham ingin sampaikan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Tetapi Yesus juga mau mengatakan, tahu tidak, kalau aku adalah seorang yang diutus oleh Bapa, perkataanku persis seperti apa yang Bapa ingin sampaikan kepada engkau. Maka engkau harus tahu,
ketika engkau menerima aku, ketika engkau menyambut aku seperti itu, ketika engkau mendengarkan perkataanku, sebenarnya engkau sedang menerima Bapa, menyambut Bapa, dan mendengarkan perkataan Bapa. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika Bapa berbicara, engkau menerima perkataan Bapa, engkau mengakuinya, dan engkau menyambut dia, maka itu berarti engkau sedang menerima aku, menyambut aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi pada waktu Yesus membicarakan mengenai siapa diri dia, otoritas apa yang dia gunakan atau miliki untuk menyampaikan kebenaran firman, Yesus berkata, bukan dari diriku sendiri, tetapi aku menyampaikan berdasarkan otoritas dari Allah leluhurmu, Bapa Abraham, karena aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah statement yang benar-benar penting sekali. Dan ini juga menjadi satu statement yang kita harus mengerti sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini juga menjadi satu pernyataan yang Bapak Ibu harus didik kepada orang-orang yang merupakan orang yang belum percaya kepada Kristus dan keturunan dari Bapak Ibu semua. Karena ini yang menjadi tugas Yesus datang ke dalam dunia ini. Yaitu apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus diutus oleh Bapa untuk mengerjakan satu hal yang penting, yaitu menjadi manusia, mati bagi dosa dengan naik di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lalu siapa yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu? Dia berkata, aku adalah Allah itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah esensi dari Injil Tuhan. Setiap orang Kristen yang bisa datang kepada Kristus dan mengerti kebenaran ini, dia ada di dalam hidup yang kekal. Dia tidak ada di dalam kebinasaan. Dan kenapa kita bisa yakin sekali dengan perkataan Yesus Kristus? Karena apa yang dia katakan bersumber dari Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara tentang hal ini, ada satu yang mungkin kita bisa tanyakan. Kenapa ketika Yesus memberikan kebenaran ini, menyatakan terang ini kepada orang-orang Yahudi, yang terjadi adalah mereka membenci, mereka memusuhi Yesus Kristus, dan mereka ingin membunuh Yesus Kristus. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah melihat kondisinya karena mereka ada di dalam kegelapan. Mereka dikuasai oleh dosa di dalam kehidupan mereka. Mereka dibelenggu oleh dosa itu sehingga mereka tidak bisa melihat pada terang. Dan mereka juga menolak terang itu di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan pikir ada manusia yang bisa datang kepada Allah atau kepada Kristus Yesus dari usahanya sendiri. Nah, kita tahu dari mana? Pada waktu Yesus pergi ke Kaisaria Filipi bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, menurut orang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Menurut orang engkau adalah Elia. Menurut orang engkau adalah Yeremia. Menurut orang engkau adalah salah seorang nabi Tuhan. Mungkin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus itu? Apa yang dikatakan seorang ekonom berkaitan dengan Yesus? Apa yang dikatakan seorang ahli fisika berkaitan dengan Yesus? Apakah yang dikatakan seorang ahli biologi atau kedokteran berkaitan dengan Yesus? Apakah yang dikatakan seorang arsitek terhadap siapa pribadi Yesus Kristus? Kira-kira apa yang menjadi jawabnya? Ini adalah perkataan atau pertanyaan yang sangat penting sekali. Karena setiap orang yang berhadapan dengan Kristus, dia harus memberi respon, memberi jawab. Alkitab selalu menunjukkan tidak ada seorang pun yang ketika berbicara kepada Yesus tidak perlu memberikan respon iman kepada perkataan Yesus Kristus. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua jawaban mereka di hadapan Yesus. Pada waktu itu Petrus kemudian bangkit dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak ngomong, wah Petrus atau Simon, engkau orang yang hebat ya, pintar sekali.
engkau telah mengerti apa yang aku ajarkan dan engkau menerima apa yang aku ajarkan. Engkau adalah orang yang merupakan murid yang paling cerdas di dalam kelompok 12 orang ini. Yesus enggak berbicara seperti itu. Tetapi yang Yesus katakan adalah, Simon, bersyukurlah karena apa yang engkau katakan itu bukan bersumber dari engkau. Tetapi semua itu adalah hal yang dinyatakan Bapa-Ku yang di sorga kepada diri engkau. Ini adalah hal yang saya kira membuat orang yang percaya dan beriman kepada Kristus tidak mungkin menjadi orang yang sombong. Tidak mungkin menjadi orang yang merasa diri lebih benar, lebih baik daripada orang lain, lebih mampu untuk mengerti firman daripada orang lain. Karena di sini Yesus berkata, untuk kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Untuk kita bisa memahami kebenaran-kebenaran firman, Yesus juga berkata, itu bukan sesuatu yang karena kita lebih pintar daripada saudara kita, tetapi karena kita dikaruniakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa saya bicara Roh Kudus? Karena di dalam Yohanes pasal 3, Yesus berkata ini adalah pekerjaan dari pribadi ketiga Allah Tritunggal. Kalau kita bisa datang kepada Kristus, kita ada di dalam kerajaannya. Itu karena Roh Kudus sudah melahirbarukan diri kita dan membawa kita kepada Kristus Yesus. Atau istilah lainnya, ini adalah kasih karunia semata yang Tuhan karuniakan kepada diri kita. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tadi saya katakan kalau kita adalah orang-orang yang betul-betul mengerti keselamatan ada di dalam Kristus. Kita betul-betul mengerti itu adalah pemberian yang Tuhan berikan bagi diri kita. Kita betul-betul mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu mempersatukan diri kita dengan Kristus. Dan tanpa pekerjaan Roh Kudus ini tidak ada seorang pun yang bisa dipersatukan dengan Kristus. Maka saya yakin sekali yang kita akan kerjakan adalah mensyukuri keselamatan itu, menghargai apa yang Tuhan berikan kepada diri kita, melayani Dia karena kita sadar kebenaran itu bukan bersumber dari kita. Dan ada tujuan yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita dengan mengaruniakan kebenaran ini. Tetapi juga satu hal, kita tidak mungkin sombong. Kita pasti akan rendah hati karena kita tahu semua itu adalah pemberian Tuhan. Kalau enggak percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali teolog yang sekolahnya sangat tinggi sampai S3 sekalipun tetap menolak Yesus adalah Allah dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ini adalah hal yang saya yakin bukan sesuatu yang mereka bisa usahakan atau manusia bisa usahakan. Tetapi ini adalah sesuatu yang karena kasih karunia dari Tuhan. Nah ini yang membuat saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh memiliki iman kepada Kristus. Hal kedua adalah berpeganglah kepada Alkitab sebagai kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Yang tidak bersalah sama sekali. Karena keberadaan kita sebagai orang Kristen itu bukan karena hasil yang kita rumuskan secara logika, secara rasio kita. Berkaitan dengan iman Kristen itu seperti apa? Yesus Kristus itu siapa? Tetapi semua yang kita imani, kebenaran yang kita pegang, itu bersumber dari perkataan Yesus sendiri. Atau perkataan yang kita dapatkan dari kitab suci. Itu sebabnya setiap orang yang mempertanyakan iman kita, mempertanyakan kebenaran yang Alkitab katakan, meragukan bahwa segala kebenaran yang Alkitab katakan itu adalah kebenaran yang kita bisa pegang sepenuhnya dengan iman kepada perkataan ini. Saya katakan gak usah terlalu takut, gak usah terlalu didengarkan perkataan mereka. Karena itu hanya mengatakan mereka tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saya cukup tegas berbicara seperti ini karena dasar iman dan kebenaran keselamatan kita itu bukan dari diri kita. Bukan dari kita punya di belakang nama itu apa namanya? Gelar yang kita dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan semata. Nah atas dasar ini saya mau masuk ke dalam
perkataan yang Yesus katakan di dalam kata sesungguh-sungguhnya tersebut ya. Di dalam ayat yang ke-57, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi ini, bahwa aku tidak memuliakan diriku, dan bahkan Yesus berkata bahwa dia Abraham bapa mereka di ayat 56 ya, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Yesus menjawab di dalam ayat, mereka kemudian berkata di dalam ayat 57, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Maksudnya apa? Sebelum Yesus kemudian menjawab, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Maksudnya adalah pada waktu Yesus berbicara mengenai otoritas dia, identitas dia. Dan bahkan Abraham sendiri bersyukur karena melihat siapa? Hari dia. Maka orang-orang Yahudi ini kembali jatuh di dalam satu posisi yang salah mengerti Yesus Kristus. Makanya kalimat yang keluar itu adalah, kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham. Usiamu saja baru 50, belum sampai 50 tahun. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa engkau ada sebelum Abraham ada. Dan bahkan hidup pada zaman Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau tanya. Sebenarnya Yesus bicara enggak kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dia bicara gitu enggak? Saya cepat aja ya. Jawabnya tidak. Yesus tidak bicara sebelum Abraham ada, aku ada. Betul enggak? Mungkin Bapak Ibu langsung ngomong, Pak Davis ini gimana sih? Jelas-jelas tadi ayat 58 Pak Davis bilang, Yesus berkata sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa bilang Yesus tidak bicara seperti itu? Coba perhatikan kembali ayat 56 dengan baik ya. Yesus bicara, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat apa? Hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Apakah Yesus bicara pada waktu Abraham ada, aku sudah hidup pada zaman Abraham. Sehingga Abraham tahu, akulah Yesus. Jawabnya tidak. Yang benar adalah Yesus berkata, Abraham melihat harinya Yesus dan dia kemudian bersukacita untuk melihat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya bilang Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia ada sebelum Abraham? Ingat, saat itu Yesus bukan sebagai satu pribadi manusia yang hidup sebelum Abraham hidup. Kalau kita mau telusuri asal usul Yesus Kristus, kita bisa telusuri 30 tahun yang lalu. Di mana 30 tahun yang lalu Yesus pernah dikandung oleh seorang perempuan yang namanya Maria seperti itu. Dan sebelum dia berusia 9 bulan, dia belum lahir ke dalam dunia ini. Dia harus tunggu waktu sampai 9 bulan kemudian baru dia lahir dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau tanya, kapan Yesus ada di dalam dunia ini? Ya 30 tahun yang lalu kan. Karena dia adalah manusia juga. Makanya pada waktu kita membaca bagian ini ada yang menafsirkan, Yesus saat itu bukan sedang berkata bahwa dia adalah pribadi yang sudah ada sebagai Yesus Kristus pada waktu Abraham ada. Karena dia baru hidup dan ada dan usianya belum 50 tahun pada waktu itu. Enggak tahu kenapa 50 yang digunakan, tapi mungkin berbicara mengenai satu generasi seperti itu. Atau paruh baya saja engkau belum ada, sedangkan Abraham mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Engkau berani mengklaim seperti itu. Nah, di dalam mendapatkan permasalahan ini, maka Calvin berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berbicara bahwa dia itu adalah satu hal yang atau harinya itu disyukuri oleh Bapak Abraham. Sebenarnya Yesus bukan berbicara diri dia ada sebagai Yesus pada waktu Abraham ada. Tapi Yesus sedang mau mengatakan bahwa pada waktu Abraham melihat ke depan, misalnya melalui peristiwa,
Pertama, korban Ishak yang diberikan ketika dia memiliki anak. Maka Abraham bisa berkata seperti ini. Pada waktu Ishak bertanya kepada dia, "Pah, kita pergi ke gunung Moria untuk memberikan persembahan. Kita sudah bawa kayu bakar itu. Tapi di mana dombanya?" Anaknya nggak ngerti kalau dia akan dikorbankan. Tapi Abraham pada waktu itu menjawab dengan satu, nggak tahu apakah dia ngarang kayak gitu atau dia dengan satu confident. Tapi kelihatannya dia confident ya, dia mengerti seperti itu. Karena di dalam kitab yang lain berbicara mengenai hal itu. Dan ada waktu dia membawa Ishak, dia bicara seperti ini, "Tenang, nanti Tuhan akan menyediakan domba pengganti, domba untuk dikorbankan kepada Tuhan." Nah, itu terjadi pada waktu Abraham ingin membunuh Ishak dan korbankan dia kepada Tuhan. Maka Tuhan mencegah dia. Lalu Abraham ketika menoleh, ada seekor domba yang tersangkut di semak duri. Lalu Abraham ambil dan korbankan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara mengenai apa? Ini secara nggak langsung membawa Abraham untuk melihat ke depan. Kalau suatu hari nanti ada korban domba Allah yang menggantikan manusia. Dan ketika dia menggantikan manusia, manusia akan hidup olehnya. Dan ini yang dilihat oleh Abraham. Dia mengimani kebenaran ini. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bahwa Abraham bersuka cita karena dia melihat hariku dan ia telah melihatnya. Ini yang pertama ya. Jadi pada waktu kita mengerti kalimat ini, sekali lagi Yesus bukan berbicara keberadaan dirinya sebagai Yesus Kristus sudah ada pada zaman Abraham. Tetapi Yesus mau mengatakan sejak dari zaman Abraham, sejak dari zaman perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Mesias. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka mengimani hari itu. Kapan Yesus datang untuk memberikan kemerdekaan, kebebasan, pengampunan dosa bagi diri mereka. Dan hari itu terjadi pada waktu Yesus inkarnasi ke dalam dunia ini. Makanya dia katakan Abraham bersuka cita. Dan ini juga yang membuat saya mau katakan, setiap orang Kristen yang berpikir perjanjian lama mengajarkan hal yang berbeda dari perjanjian baru, itu adalah pemahaman yang salah. Perjanjian lama memang mengajarkan tentang Taurat. Ada hukum yang Tuhan berikan, 10 perintah Allah, ada korban persembahan dan tata cara yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu ada hukum berkaitan dengan raja yang berkuasa atas Israel. Tetapi semua itu khususnya mengenai korban persembahan, cara ibadah kepada Tuhan. Itu bukan berbicara mengenai, oh kalau saya lakukan itu, saya mentaati 10 perintah Allah, Taurat Tuhan, saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena di dalam Roma 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Tauratlah yang membuat orang sadar akan dosa mereka. Dan kalau begitu apa yang membuat mereka dibenarkan? Bapak Ibu bisa lihat baik itu dari Mazmurnya Daud. Baik daripada kisah Nabi Nuh sendiri. Di situ dikatakan pengampunan dosa dan kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita dibenarkan dan diterima oleh Tuhan. Jadi sejak dari dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama itu bukan menghadap Tuhan dengan kebenaran diri. Tapi di dalam iman kepada Kristus berdasarkan kasih karunia. Nah ini bisa kita lihat dari peristiwa Saul. Pada waktu Saul harus berhadapan dengan orang-orang Filistin. Dia menunggu Samuel datang. Tetapi Samuel tidak kunjung datang. Akhirnya ketika dia melihat orang-orang Israel mulai meninggalkan dia karena takut menghadapi musuh yang memiliki pasukan ribuan atau puluhan ribu itu. Maka Saul akhirnya mengambil satu inisiatif untuk menjadi imam menggantikan Samuel lalu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dia pikir kalau dia menjalankan korban itu maka dia menjadi benar di hadapan Tuhan. Orang Israel bisa kemudian datang dan diperkuat untuk melawan orang Filistin. Lalu pada waktu satu hari ketika Tuhan berkata, engkau harus bunuh satu bangsa, rajanya Agag, hewan peliharaannya harus dimusnahkan semua bersama dengan bangsa itu. Lalu Saul ketika melawan dia menang, tetapi dia kemudian berpikir rajanya jangan dibunuh. Domba-dombanya yang gemuk jangan kita musnahkan.
Lalu pada waktu Samuel bertanya, itu suara apa? Itu domba. Untuk apa domba itu masih hidup? Supaya kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Karena kami lihat dombanya sehat, gemuk dan baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, Saul, Saul. Ini parafrase ya. Saya pakai istilah ini aja. Kamu itu bodoh banget ya. Kenapa bodoh? Karena tahu tidak, Tuhan itu lebih suka pendengaran akan firman, ketaatan pada perkataan Tuhan daripada korban persembahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dipersembahkan manusia dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan perintah Tuhan dalam perjanjian lama, itu tujuannya bukan untuk membenarkan mereka, tapi tujuannya adalah untuk membuat mereka melihat ke hari depan, hari Kristus datang ke dalam dunia, percaya kepadanya, dan dibenarkan berdasarkan kasih karunia. Ini yang diperuntukkan dari perjanjian lama. Dan itu yang Yesus katakan di dalam bagian ini. Bapak Abraham telah melihat hari itu. Dan dia bersuka cita atas hariku itu. Tapi ada aspek kedua. Selain dari melihat ke depan, ada kesinambungan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berkaitan dengan ini. Calvin juga berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada untuk menanggapi perkataan dari orang Yahudi yang berkata, umurmu belum 50 tahun. Masa engkau sudah ada sebelum sebelum Abraham ada? Yesus mengatakan, atau Calvin mengatakan seperti ini. Yang Yesus mau katakan adalah Abraham bukan melihat dirinya sebagai seorang manusia pada waktu itu. Tetapi Abraham kemungkinan, saya pakai istilah kemungkinan karena ada orang yang tetap tidak mau menyebut secara terus terang. Tapi kalau izinkan saya ngomong kayak ini. Karena Abraham di dalam perjanjian lama sudah melihat teofani dari pribadi Allah yang kedua. Di dalam perjanjian lama. Teofani artinya apa? Allah menampakkan diri seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Dan sejak kapan Abraham melihat Allah yang menampakkan diri dan berbicara kepada Abraham? Kalau Bapak Ibu mau buka, mulai dari Kejadian 12. Di situ berbicara Abraham dipanggil oleh Allah. Lalu dia keluar daripada tanah Ur Kasdim tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa melihat lagi, mungkin kalau mau tarik Melkisedek ya Kejadian 14, tapi ada yang mengatakan itu bukan Tuhan tetapi itu adalah anak Sem ya, yang Sem, Ham dan Yafet. Anak Nuh yang masih hidup pada waktu itu mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal 15, maka di situ Allah kemudian berfirman lagi kepada Abraham berkaitan dengan keturunannya. Tapi kalau Bapak Ibu masih ngerasa, oh bukankah ini Allah berfirman kepada Abraham? Dan perkataan itu bukan berarti Abraham melihat kepada Allah. Maka Bapak Ibu boleh buka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Mulai dari ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah sambil berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Lalu dia kemudian memberi air untuk membasuh kaki, dia mengambil lembu untuk dikorbankan lalu dimasak bagi orang ini, dia mengambil roti untuk memberi makan kepada orang ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita baca ayat 1 dan 2 ini, mungkin kita bisa berkata, oh Abraham menunjukkan hospitality-nya atau keramahan kepada ketiga orang yang datang ini sampai sujud menyembah kepada dia. Tapi kalau kita baca ayat 16, di situ terbuka siapa mereka ini. Ayat 16 berkata, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom
Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan itu. Jadi ada 3 orang pergi, 2 orang menuju Sodom dan Gomora, lalu 1 orang tinggal dan berbicara kepada Abraham. Dan orang yang tinggal dan berbicara kepada Abraham itu berkata, kira-kira aku mau menyembunyikan kebenaran ini kepada dia atau tidak. Dan di sini dikatakan berpikirlah Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di dalam konteksnya, Abraham kemudian bersyafaat kepada Tuhan. Siapa dia yang diajak bicara? Apakah ada orang di depannya lalu dia bicara ke atas? Konteksnya bicara, dia bukan bicara ke atas, tapi dia berbicara kepada orang yang bercakap-cakap dengan dia. Dan dia tahu dia sedang berbicara kepada Tuhan. Nah ini mau mengatakan siapa yang Abraham lihat pada waktu itu sebelum Yesus Kristus lahir dalam dunia. Calvin berkata, yang Abraham lihat itu adalah pribadi Allah kedua yang belum inkarnasi menjadi manusia. Dan hal ini kita bisa temukan banyak sekali di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang melihat Allah. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian tanya, kok bisa yakin itu adalah pribadi kedua? Kok bukan pribadi satu? Bukan pribadi yang ketiga? Hal ini dikatakan di dalam perjanjian baru. Misalnya di dalam Yohanes, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, kecuali anak tunggal Bapa yang menyatakan dia, yang duduk di pangkuan itu. Lalu ada kalimat juga, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Roh Kudus. Tapi kita yang menerima Kristus, kita tahu Roh Kudus ada dan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Jadi sejak di dalam perjanjian lama, Allah pribadi kedua secara konsisten sudah menyatakan dirinya kepada umat pilihan Allah. Sehingga mereka percaya kepada dia, mereka mengerti firman Tuhan dan mereka menantikan hari di mana anak itu menyatakan diri sebagai manusia untuk menebus kita dari dosa. Mungkin ada satu ayat yang saya suka kutip, Bapak Ibu boleh buka ini sebagai satu penutup dari kita ya. 1 Petrus kita buka ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Atau ayat yang ke-12 saja. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu, itu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang diberitakan oleh para nabi, apa yang diselidiki oleh para nabi, apa yang diharapkan oleh para nabi, yaitu mereka menyelidiki tentang Kristus, mereka menyelidiki tentang penderitaan dan kemuliaan yang Kristus akan alami dalam hidupnya, dan mereka mengharapkan hari di mana Kristus itu lahir dalam dunia untuk menggenapi apa yang mereka nyatakan kepada umat Allah. Jadi ini yang membuat Yesus berkata tadi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahasa Indonesia agak kurang jelas. Tapi kalau bahasa Inggrisnya berkata, before Abraham was, I am. Before Abraham was berarti sebelum Abraham terlahir dan ada di dalam dunia di satu waktu tertentu yang lampau. Aku sudah ada sebelum dia ada. Aku ada pada waktu dia ada dan aku ada setelah dia ada. Atau ketika dia sudah tidak ada, aku tetap ada dan terus-menerus ada. Siapa? Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu.
Jadi pada waktu itu, kalau saya boleh kutip Calvin lagi, dia ngomong kayak gini. Pada waktu Yesus berbicara seperti ini, sebenarnya dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri kalau dia adalah I am itu. Seperti pada waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Jadi Yesus mengatakan, aku adalah pribadi kedua itu. Aku adalah aku adalah Yahweh itu yang berdiri di hadapan engkau dan Abraham telah melihat hari itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk segala kebenaran yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, ketika kami melihat kepada Kristus dan diperhadapan dengan Kristus, kami boleh mengambil satu keputusan yang benar karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang mungkin manusia dunia tidak lihat, tapi kami boleh dapatkan kasih karunia untuk boleh mengakui kalau Yesus adalah Tuhan, juru selamat bagi hidup kami pribadi. Dan bahkan dia adalah Allah yang kekal itu yang menjadi manusia melalui inkarnasi. Tolong kami ya Bapa, dan kiranya kebenaran ini boleh menjadi satu kebenaran yang bukan hanya menjadi milik kami pribadi, tetapi kami boleh nyatakan itu kepada keluarga kami, pada anak-anak kami, kepada teman-teman kami yang belum pernah mendengar kebenaran ini. Sehingga mereka pun boleh dibebaskan dari dosa, dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang sejati, dan mereka sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal. Jangan biarkan kami terlena dengan berpikir kami tidak percaya atau mereka tidak percaya, dan itu bukan sesuatu yang merupakan masalah. Tetapi kami boleh melihat dan mereka juga boleh melihat kalau kami tidak memiliki iman, maka itu adalah malapetaka, karena dampaknya adalah kematian yang kekal dan hukuman selama-lamanya. Kiranya Engkau sekali lagi boleh berkati ya Bapa setiap kami di dalam kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.